Guys, Indonesia cuan hingga 8 triliun per transaksi. Baru-baru ini teman-teman Raja Malaysia akhirnya murka dan juga turun tangan untuk bernegosiasi dengan pihak Indonesia. Setelah sebelumnya teman-teman Raja Malaysia ini dipermalukan oleh jajaran pemerintahan Malaysia yang menawar beras Indonesia dengan harga 9.800. Terbaru ini informasinya, Malaysia sudah menaikkan tawaran hingga 2 kali lipat teman-teman, menjadi 16.000 per kilogram. Dan tentu ini adalah tawaran yang cukup fair, di mana teman-teman ya negara-negara lain juga sudah menawar di angka 17, ada juga yang 15. Jadi ini sekali lagi teman-teman, setelah ya mereka sadar posisi mereka, di mana mereka yang posisinya sulit dan minta bantuan, kini menawar harga beras premium Indonesia dengan harga yang cukup masuk akal, yaitu 16.000. Ya, kalau dipikir-pikir teman-teman, ya ini mereka kebutuhannya 500.000 ton. Dan uang yang digelontorkan itu adalah 16.000 atau 3,7 ringgit Malaysia. Nah, kalau misalnya diakumulasi, kurang lebih keuntungan Indonesia hingga 8 triliun. Dan ini teman-teman diminta per bulan. Jadi Indonesia bisa untung teman-teman seterusnya kalau misalnya perjanjian kerjasama, kontrak kerjasama ini dibuat misalnya per tahun, atau ya berapa jangka waktunya ya, berapa tahun. Tapi yang jelas teman-teman, saya ingin mengapresiasi Bulog pemerintah Indonesia Mentan Amran yang tidak gentar menghadapi intimidasi dari Bangladesh. Karena sekali lagi teman-teman, barang-barang Indonesia, beras premium Indonesia nggak boleh dilepas dengan harga di bawah pasaran. Apalagi ini dijual murah seharga beras aking. Nah, teman-teman, kita hari ini bakal melihat bagaimana negosiasi ini mengarah kepada kemenangan besar bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, dan sekali lagi menampar ya wajah sombong para birokrat-birokrat Malaysia yang masih mengira Indonesia bisa dibodoh-bodohi, ya, yang masih mengira Indonesia bisa diintimidasi. Oke boy, kita langsung saja simak deh ya informasi selengkapnya. Kami laporkan stok beras Bulog di gudang Bulog seluruh tanah air totalnya adalah 5,37 juta ton, atau bahkan sekarang sudah 5,39 juta ton. Nah ini berkat seluruh kinerja dari pimpinan, dari seluruh stakeholder, baik pusat, daerah, maupun sampai dengan para petani yang luar biasa, mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Nah, alhamdulillah di tahun 2025 kita sudah swasembada pangan dengan proyeksi sekarang di bulan Mei sudah mencapai 5,39. Ini insya Allah kami prediksikan di tahun 2026 juga insya Allah bisa swasembada pangan. Kemudian juga kami laporkan kondisi pergudangan, kami laporkan sesuai dengan saat ini memang gudang kami Bulog itu bisa menampung sejumlah sekitar 4 juta ton. Nah, kemudian kami sekarang stok kami sudah 5,39. Nah, ini kami juga sudah sewa lebih kurang 2 juta ton. Jadi masih sisa spare sekitar 600.000 ton. Nah, ini kami juga sedang proyeksikan ke depan, yaitu yang pertama pembangunan 100 titik pergudangan di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, yang mana sesuai arahan Bapak Presiden diprioritaskan untuk gudang-gudang yang di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil. Dan ini juga termasuk juga daerah-daerah yang kabupaten kota yang belum memiliki pergudangan Bulog. Tujuannya apa? Untuk satu, menambah cadangan stok gudang kami. Yang kedua juga untuk mempercepat distribusi logistik Bulog dalam hal ini untuk melayani kepada masyarakat. Kemudian untuk gudang ini juga alhamdulillah kami juga sudah merencanakan sewa untuk lebih kurang sebesar 1 juta ton ke depan. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi
apabila nanti memang kalau stok ini bisa bertambah sampai 6 juta ton. Ini kami antisipasi, mudah-mudahan ini berjalan semua dengan lancar, dan mohon kerjasamanya dari seluruh stakeholder. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri yang berjuang luar biasa dengan teman-teman petani yang mendukung program ketahanan pangan. Mungkin demikian. Berarti semuanya jadi kapasitas 7 juta ton ya Pak? Ini kami siapkan antisipasi 7 juta ton. Pak, target serapan sampai akhir Mei kan kemarin Bapak bilang 6 juta ton itu bisa sampai akhir Mei tercapai nggak? Estimasi seperti Juni, mohon maaf, Juni, sampai Juni. Akhir Juni Pak? Siap. Juni, akhir Juni. Siap. 6 juta ton ya Pak? 6 juta ton. Ya. Pak, yang rencana penyerapan beras ke PNS TNI Polri itu Baik, jadi kami kemarin sudah sampaikan di RDP dengan Komisi 4 untuk rencana tersebut. Kami sudah menyiapkan juga konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, namun sedang dikomunikasikan dengan pemerintah dalam ini. Namun kemarin yang disetujui dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 adalah disetujuinya program tambahan bantuan pangan untuk periode ke depan, ditambah 2 bulan ke depan. Ini usulan dari Komisi 4. Mudah-mudahan ini juga disetujui oleh pemerintah pusat menghadapi masa El Nino ke depan. Menurut kami itu sangat bijaksana apabila memang ada bantuan pangan di masa-masa El Nino ke depan. Demikian. komponennya sama Pak, kayak kemarin beras berapa kilo, minyak berapa Kalau yang bantuan pangan ke depan, kita fokuskan, kami sarankan kemarin sesuai dengan rapat dengan RDP adalah berasnya saja, tidak dengan minyaknya. Nah, karena yang disetujui oleh Komisi 4 adalah berasnya saja. 10 kilo Pak per bulan. Ya, per bulan 10 kilo, kalau 2 bulan berarti menjadi 20 kilo. Pak, kalau kesiapan Bulog untuk penyerapan kedelai seperti apa? Baik, sesuai arahan dari Bapak Menteri Pertanian kemarin, pada saat kami mendampingi beliau panen bersama di Nganjuk yang dilaksanakan oleh teman-teman TNI Angkatan Laut, oleh Bapak Kasal dengan Bapak Panglima TNI, Kasat dan Kasau, yang dihadiri juga oleh Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Sesuai arahan beliau, Bulog diperintahkan untuk menyerap hasil panen kedelai para petani yang ada di Nganjuk kemarin, dan sudah kami laksanakan. Dan arahan Bapak Mentan ke depan swasembada kedelai juga harus bisa dicapai, dengan target yang akan dicapai adalah dengan memperluas lahan kedelai menjadi 1 juta hektar di seluruh tanah air. Pak, soal rencana ekspor beras 500.000 ton ke Malaysia itu seperti apa Pak kesepakatan? Baik, terima kasih rekan-rekan. Untuk potensi ekspor sesuai dengan pertemuan kemarin di Surabaya dengan delegasi dari Sarawak, Malaysia, alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Jadi mereka sudah akan mengimpor dengan jumlah yang lumayan, sekitar 500.000 harapan kami. Dan ini tinggal negosiasi harga sudah hampir fix. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus. Mungkin kami akan memberangkatkan salah satu direktur kami dengan beberapa staf untuk diskusi ulang di Sarawak untuk memastikan pengirimannya port to port atau hanya nyebrang lewat Kalimantan Barat dari Pontianak, gudang Pontianak, nyebrang masuk sampai Entikong, dari Entikong langsung ke Sarawak. Nanti konsepnya seperti apa akan didiskusikan di Sarawak. Kesepakatan ya harganya berapa kesepakatan? Kemarin Pak Amran bilang 16.000 Pak. Ya betul. Untuk penawaran awal dari pihak Malaysia adalah sekitar Rp16.000 atau 3,7 ringgit. 3,7 ringgit. Nah ini penawaran awal dari Malaysia sekitar Rp16.000 beras premium dengan pecahan 5%. Nah ini sesuai dengan arahan Pak Presiden juga kemarin di program KDKMP, kami diperintahkan jangan jual terlalu murah juga. Jadi jual yang betul-betul menguntungkan petani, bangsa dan negara, sehingga tidak menurunkan ataupun mengurangi
profit dari para petani maupun pemerintah. Harga 16.000 itu sudah baik belum buat Kalau harga 16.000 ya lumayan, sudah agak baik. Kalau memang bisa lebih naik lagi lebih bagus. Demikian. ditargetkan berapa sih Pak kalau dari Bulog? Kami tidak mentargetkan, namun sesuai arahan Pak Presiden, kami akan diskusi dengan Pak Mentan setelah beliau kembali dari haji. Demikian. Harapannya gitu Pak, mungkin kira-kira nilai yang diharapkan. Ya harapannya ya yang lebih baik, lebih tinggi, lebih bagus kami. Berarti ini akan masih menunggu Pak Mentan. Pak Mentan kembali, terus kami berangkatkan tim yang ke Sarawak. Demikian. Pak, yang rencana natural itu usulannya itu untuk ASN seluruh tanah air atau bertahap misal di Jakarta dulu atau Sementara sedang didiskusikan, jadi belum ada keputusan. Namun kami sudah mengarrange itu, merencanakan. Kebetulan kan stok kita banyak. Kalau memang itu bisa diperuntukkan kepada rekan-rekan prajurit, TNI Polri dan ASN itu akan lebih baik lagi. Karena dulu juga pernah Indonesia, kami waktu masih kecil-kecil, pada saat kami masih SD, itu melihat orang tua kami pulang bawa natura tuh senang sekali gitu. Bahkan kita sampai jemput orang tua kami di pool bis, tempat jemputan, kita jemputin orang tua kami sambil bantu bawa beras, bawa minyak dan lain sebagainya. tapi seandainya itu diterapkan beras yang instrumen stabilisasi pasar itu cukup Pak. Kalau menurut kami dengan produksi pertanian sekarang yang luar biasa, ini tidak ada masalah. Bahkan itu akan mengendalikan pasar lebih mudah. Karena para ASN TNI Polri sudah tercukupi, tinggal yang non ASN dan TNI Polri saja ya. Pak Dirut bilang Idul Adha, kemarin ada pengecekan ke pasar di Jakarta. Pak, ini minyak kita tuh udah lama, kata pedagang udah lama langka gitu Pak di pasar. Ini kalau dari Ini Mbak nih. stok-stoknya seperti Sekarang apa? saya tanya, saya belajar dari Pak Mentan nih. Mbak dapat ilmunya, dapat informasi dari siapa? Saya ke pasar langsung Pak. Tokonya toko apa? Di mana? Tunjukkan ke saya. Oke. Di pasar Pak, di pasar Kebayoran Lama sama pasar Cidodol. Pasar Cidodol. Oke, ya. Jadi teman-teman media, jadi kalau teman-teman lihat, jangan lihat hanya di itu, tapi dilihat di aplikasi minyak kita. Di aplikasi minyak kita, ya, seluruhnya sudah hijau, ya. Bahkan tinggal Papua saja yang masih agak merah, yang lain sudah warna hijau. Nah, nanti silakan dicek kembali, ya, diyakinkan, ya. Kalau masih kurang, nanti kami akan tegur pimpinan wilayah DKI Banten untuk penyalurannya kenapa masih terhambat. Tapi pada dasarnya kami berpatokan dengan aplikasi minyak kita, yang mana di aplikasi itu setiap hari terupdate per 6 jam kalau tidak salah itu diupdate. Demikian Pak. Dan Idul Adha berarti stoknya udah aman-aman aja ya Pak? Stoknya aman, alhamdulillah. Jadi kita akan lakukan percepatan khusus yang ke Papua. Kita mendapat dukungan dari salah satu tim yang membantu untuk mendorongkan ke Papua supaya lebih cepat. Itu ada anomali apa sih Pak? Kenapa sampai minyak kita di pasar nih, kalau pantauan langsung nih saya juga cek di pasar itu juga langka di depan minyak kita Pak. Kalau- mungkin bukan cuma saya tapi yang lain juga. Kalau menurut kami tidak anomali ya. Sebetulnya fine-fine aja ada terus di pasar. Karena berdasarkan kontrol dari teman-teman yang ada di lapangan, semuanya petanya masih hijau, sudah hijau. Tidak ada yang kuning ataupun bahkan merah. Ya guys, sudah kita simak ya informasinya, di mana ini kabar baik, kabar gembira, di mana Malaysia teman-teman sudah sadar posisinya, dirinya bukanlah seorang raja dalam perdagangan, bukan selalu orang yang harus kita perhatikan atau ya kita muliakan. Kita satu sama rata teman, bahkan mungkin posisinya Malaysia sekarang itu lebih di bawah di kita, karena ya mereka yang membutuhkan pasokan beras. Kita bisa bayangkan dari 100% kebutuhan dalam negerinya, ini Malaysia cuma bisa memproduksi 40%, Bang. 40% jauh teman-teman, belum setengahnya. Jadi kalau nggak ada pasokan beras dari luar, ya mereka bakal kelaparan. Seperti kata pejabatnya ini ya, makan ubi kayu aja. Ya teman-teman, makan ubi kayu mereka kalau nggak ada beras dari Indonesia. Jadi ya harga 16.000 oke lah kita terima, seperti barusan kita sudah mendengar ya kata Direktur Utama Perum Bulog Bapak Ahmad Riza Ramadhani yang menjelaskan terkait pengusaha Malaysia yang hendak mengimpor beras dari Indonesia
sebanyak 500.000 ton dengan harga transaksi 16.000 per kilo. Kita bakal terus kawal teman-teman, jangan sampai nanti tiba-tiba diturunkan harganya ya. Kalau bisa dinaikkan lagi. Oke. Tapi yang jelas 16.000 kata Pak Rizal ini di route utama Perum Bulak sudah oke ya. Sudah oke. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Fair nggak ini trading pertama berarti ya, ini sudah deal pertama Indonesia dan juga Malaysia soal ekspor impor beras premium Indonesia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.